I've been on both ends of the spectrum, and I've always actually come to fight regardless. That's a passion deep within. I think AJ will stop him quicker than anybody else. How's that? I think AJ just walked straight through him. But AJ is in a really good place. I'm really excited about the challenge of Alexander Usyk. Cruiserweight Championship of the World. And it's sponsored by William Hill, StubHub, and JD Sports, and sanctioned by... But I think it's a dangerous fight for both men. Whoever makes the first mistake and the mistakes thereafter is going to pay a price. But this is fight. This is a warrior sport. Pertandingan antara Anthony Joshua versus Alexander Usyk tidak lama lagi akan segera digelar, dan pasca pelaksanaan konferensi pers kemarin, Anthony Joshua menegaskan bahwa dia tidak hanya dapat menggunakan kekuatan luarnya saja untuk mampu mengalahkan Alexander Usyk yang ukurannya cenderung lebih kecil. You're probably going to give me respect, and then I'm going to give you respect. It's just a vice versa transaction. But if I give you respect and you try and treat me like an idiot, then you're going to get the worst of me. And so far it's been balanced. Akan tetapi, dia juga dapat mengecohnya pada Sabtu malam ini ketika mereka bertemu di Stadion Tottenham Hotspur, London. Pujian-pujian yang diterima oleh Alexander Usyk dari para penggemar tinju telah membuat seorang Joshua memiliki sebuah rencana besar yang membuatnya merasa mempunyai sesuatu yang lebih penting dalam hal keahliannya dalam bertinju. Karena itu, Joshua sekarang telah memutuskan bahwa dia ingin mengungguli seorang Alexander Usyk untuk mampu menunjukkan kepada para penggemarnya di seluruh dunia bahwa dia adalah petarung dan petinju yang lebih baik daripada Alexander Usyk. Ini adalah tanda ketidakamanan di pihak Joshua bahwa dia ingin mencoba dan mengalahkan Usyk di permainannya sendiri. Tetapi, ya, itu adalah keputusannya. Promotor Joshua, Eddie Hearn, mengatakan bahwa dia berharap Joshua hanya menggunakan kekuatannya dan ukurannya saja untuk menghempas seorang Usyk seperti sebuah truk, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Joshua yang saat ini mempunyai rekor 24 kemenangan dengan 1 kali kalah, di mana 22 kemenangannya didapatkan dengan cara KO, tampaknya memiliki sebuah camp pelatihan yang luar biasa baginya untuk mengasumsikan bahwa dia akan mengalahkan seorang mantan juara kelas penjelajah yang mempunyai permainan sangat teknis, seorang Alexander Usyk dengan rekor 18 kemenangan tanpa pernah kalah. He's a good fighter. Excellent pedigree, better pedigree than Anthony Joshua's. Anthony Joshua akan mempertahankan sabuk kelas beratnya, yaitu IBF, PBA, WBO-nya melawan seorang peraih medali emas Olimpiade 2012, Alexander Usyk, di Stadion Tottenham Hotspur di London. Joshua menghadapi ujian nyata pertamanya ini di kelas berat sejak pertandingannya melawan petinju dari Ukraina, Vladimir Klitschko, pada tahun 2017. Dan dia bisa kalah dalam pertarungan itu jika saja petinju kelas berat Ukraina itu memiliki pelatihnya, seorang Emmanuel Stewart, di sudut ringnya. Saat itu, Vladimir Klitschko adalah ibarat ikan keluar dari air tanpa Stewart dan tidak bertarung seperti yang dia lakukan seperti biasanya saat dia bekerja sama dengan pelatihnya yang hebat itu. Dalam pertandingan nanti, seorang Anthony Joshua berani memprediksi kemenangannya sendiri dengan kemenangan yang mendominasi. Saya bisa mengalahkannya dan mengalahkannya. Dia memiliki stamina yang bagus, jadi kami akan menyiasatinya. Bukan hanya menurunkan berat badan, akan tetapi ronde sparring dan ronde di tas berat untuk menghasilkan stamina saya yang baik, kata Anthony Joshua.
Charles Brown berharap dia menjadi lalat di dinding selama camp pelatihan Joshua baru-baru ini karena sesuatu hal telah menanamkan ide di kepalanya bahwa dia mengibaratkan mampu berjalan di atas air sekarang. Sepertinya Joshua telah menetapkan tujuan pribadi untuk dirinya sendiri untuk mampu mencoba dan membuktikan kepada seluruh penggemar tinju dunianya bahwa dia adalah petinju yang lebih baik daripada Usyk. Dari sudut pandang Joshua, tentu dia ingin dihormati karena memiliki keterampilan tinju yang tertinggi daripada dikenal sebagai seorang petinju yang bergantung pada kekuatan dan ukuran tubuhnya saja untuk memenangkan pertarungan-pertarungannya. Jika Joshua dapat menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan petarung dan petinju seperti Usyk ini, maka dia akan mendapatkan rasa hormat dari para penggemar dan mungkin dia bisa bertarung sampai usia 40-an tanpa digerogoti oleh para singa-singa muda. Ini bisa menjadi kesalahan di pihak Joshua jika dia mencoba untuk mengalahkan Usyk dengan mengungguli dia karena dia akan bermain di kandangnya sendiri. Mobilitas yang kita lihat dari Joshua dalam pertarungannya baru-baru ini, yaitu saat melawan Kubrat Pulev dan Andy Ruiz, saat itu tidak pada level yang sama dengan talenta seperti seorang petinju Alexander Usyk ini, dan Joshua terlalu besar untuk mampu bergerak di sekitar ring seperti Usyk. Anda harus memiliki sedikit agresi, keterampilan tinju, gerakan kepala, tidak hanya satu faktor yang menentukan sebuah pertandingan. Jelas, kami memiliki tujuan kami, kekuatan kami, aku akan menggunakan kekuatanku. Tapi itu disebut pertandingan tinju karena suatu alasan. Saya suka sebuah ilmu yang bagus, saya akan menampilkan keterampilan tinju saya, tetapi saya tidak akan membuatnya terlalu rumit di sana. Jika berjalan sejauh itu, maka naluri dan hatilah yang mengambil alih, kata Anthony Joshua. Joshua mungkin harus menggunakan kartu asnya di dalam ring tinju jika seorang Usyk memimpin lebih awal pada Sabtu malam dengan mengalahkannya. Setelah itu terjadi, maka Joshua kemungkinan akan mengakui bahwa dia tidak cukup baik untuk mengalahkan Usyk dengan pukulan-pukulannya. Joshua kemudian akan melihat seorang Alexander Usyk dengan kekuatan dan ukurannya. Tentu saja dalam pertandingan nanti, jika seorang Joshua tidak hati-hati menghadapi seorang Alexander Usyk, maka ada kemungkinan gelarnya akan dicopot oleh singa muda dari Ukraina, Alexander Usyk. Tapi sebaliknya, jika dia mampu menggunakan peluangnya dengan melihat bobot pukulan dan ukuran tubuhnya, maka seorang Anthony Joshua juga dimungkinkan akan mampu mempertahankan gelarnya dengan cara kemenangan KO.